Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman dengan NIM 223381011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian dari soal inverse transformasi Laplace untuk penyebut tidak berulang. Contoh soalnya 2S tambah 3 per S kuadrat kurang 6S tambah 8. Pertama-tama kita faktorkan dari penyebutnya ini dari 8. Saya mendapatkan min 4 dan min 2. Jadi kita mendapatkan nilai A dan B, di mana A per S kurang 2 tambah B per S kurang 3. Selanjutnya 2S tambah 3 sama dengan A per S kurang 4 tambah B per S kurang 2. Kita kali silang antara B dan antara A dan B. Saya mendapatkan 2S tambah 3 sama dengan A dalam kurung S kurang 2 tambah B dalam kurung S kurang 4. Selanjutnya kita cari nilai A dan nilai B dengan S kurang 2. S kurang 2 sama dengan 0. Jadi S sama dengan 2. Kita masukkan nilai S-nya. 2S tambah 3 sama dengan 0. 2 dikali 2 tambah 3 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Kita masukkan nilai S pada A dan B. 7 sama dengan A 2 dikurang 2 ditambah B 2 kurang 4. 7 sama dengan A 2 kurang 2 itu 0, B 2 kurang 4 sama dengan min 2. 7 sama dengan min 2B. B sama dengan min 7 per 2. Selanjutnya S kurang 4. S kurang 4 sama dengan 0. S sama dengan 4. 2S tambah 3 sama dengan 0. 2 dikali 4 tambah 3 sama dengan 11. Kita masukkan nilai S4-nya pada A dan B. A dalam kurung 4 kurang 2 ditambah B dalam kurung 4 kurang 4. 11 sama dengan A dalam kurung 2 ditambah B dalam kurung 0. 11 sama dengan 2 kali 2A. A sama dengan 11 per 2. Dengan itu kita mendapatkan nilai A dan B. Kita masukkan nilai A dan B-nya. A per S kurang 4 tambah B S kurang 2 sama dengan 11 per S per 11 per 2 S kurang 4 ditambah min 7 per 2 per S kurang 2. Kita keluarkan nilai S per 11 per 2 dan min 7 per 2 nya. Kita mendapatkan 11 per 2 Laplace inverse dari 1 per S kurang 4 ditambah min 7 per 2 Laplace inverse dari 1 per S kurang 4. Sehingga kita mendapatkan nilainya 11 per 2 E pangkat 4 T dikurang 7 per 2 E pangkat 2 T. Begitu cara penyelesaian untuk penyebut tidak berulang. Selanjutnya kita masuk contoh soal penyebut berulang. Dengan contoh soal 8S kuadrat tambah 12 per S kurang 2 dikali S kurang 4 kuadrat. Baiklah, kita akan mencari nilai A dan B-nya. A sama dengan S kurang 2 A per S kurang 2 ditambah B S kurang 4 ditambah C S kurang 4 kuadrat. Kita kali silang antara A, B, C-nya. Sehingga didapatkan 8S kuadrat ditambah 12 A dikali S kurang 4 kuadrat. A dikali S kurang 4 kuadrat. Karena di sini sudah termasuk S kurang 4 pangkat 1, jadi kita cuma membuat S kurang 4 pangkat 2. Selanjutnya nilai B dikali S kurang 2 dikali S kurang 4. S kurang 4, karena di sini sudah ada S kurang 4, jadi kita tidak membuat pangkat 2-nya. Selanjutnya C. Karena C sudah termasuk S kurang 4, di dalamnya ada S kurang 4, maka kita cukup membuatkan C dalam kurung S kurang 2. Selanjutnya kita kalikan ke dalam nilai A, B, C-nya, sehingga kita mendapatkan A
S kuadrat kurang A8S ditambah A16 tambah BS kuadrat dikurang B6S ditambah 8B ditambah CS ditambah C2. Selanjutnya kita samakan antara S kuadrat, S sama konstantanya, sehingga 8S sama dengan AS kuadrat ditambah BS kuadrat. Karena di sini tidak ada CS kuadrat, kita tidak perlu menuliskannya. Selanjutnya bisa kita coret antara S kuadratnya, sehingga tersisa 8 sama dengan A tambah B. Kita buat ini dalam persamaan 1. Selanjutnya yang A8S, karena di sini tidak ada S-nya, berarti S di sini adalah 0. Sehingga kita dapat menuliskan 0 sama dengan min A8S dikurang B6S ditambah CS. Terus kita mendapatkan A sama 0 sama dengan min 8A kurang, kita bisa mencoret S-nya ini ya, coret semuanya, sehingga kita mendapatkan 0 sama dengan min 8A kurang 6B tambah C. Kita buat itu dalam persamaan 2. Selanjutnya yang konstantanya 12 ini sama dengan 16A ditambah 8B ditambah 2 dikurang 2C. Kita buat itu dalam persamaan 3. Untuk kita bisa menguranginya atau menambahkannya biar bisa mencari nilai salah satu antara B dan C, kita bagikan persamaan 3 dibagi 2. Persamaan 3 semuanya dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 16A dibagi 2 sama dengan 8A, 8B bagi 2 sama dengan 4B, dan 2C dibagi 2 sama dengan C. Selanjutnya kita bisa mengeliminasi dengan cara menambahkan persamaan 3 yang sudah kita bagi 2 ditambah dengan persamaan 2, sehingga kita mendapatkan 6 sama dengan min 2B. 6 sama dengan min 2B, dan kita mendapatkan nilai B nya sama dengan min 3. Selanjutnya kita sudah mendapatkan nilai B nya, kita bisa mencari nilai A nya dengan cara kita mengambil persamaan 1 dan masukkan nilai B nya. A ditambah B sama dengan 8. A ditambah min 3 itu adalah B sama dengan 8. A sama dengan 11. Kita sudah mendapatkan nilai A dan B nya. Selanjutnya kita mencari nilai C nya. Kita di sini menggunakan persamaan 2. Kita masukkan nilai A dan B nya. Sehingga di sini saya mendapatkan nilai C nya adalah 70. Selanjutnya kita masukkan nilai A, B, C nya di awal tadi. A nya adalah 11 per S kurang 2, B nya adalah min 3 per S kurang 4, dan C nya adalah 70 per S kurang 4 kuadrat. Sehingga kita keluarkan nilai 11, 3, dan 70 nya, sehingga mendapatkan 11 Laplace inverse dari 1 per S kurang 2, 3, 1 per S kurang 4, dan 70, 1 per S kurang 4 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 11E pangkat 2T dikurang 3E pangkat 4T dan ditambah 70E 4T. Oh iya, di sini saya kelupaan membuatkan ininya, T-nya 70T E 4T. Begitulah cara pengerjaan secara manual. Baiklah, di sini selanjutnya kita masuk Baiklah, kita sekarang sudah ada di aplikasi MATLAB online. Kita masuk pada contoh soal pertama, inverse transformasi Laplace untuk penyebut tidak berulang. Di sini kita mula-mula memasukkan variabel S,
karena pada soal 1 dan 2 itu mengandung variabel S. Dengan cara S dari S. Lalu kita enter. Setelah itu kita masuk pada soal pertama. 2S tambah 3 per S kuadrat kurang 6S tambah 8. Di sini soal tersebut saya bikin dalam bentuk A sama dengan 2S 2 dikali S ditambah 3. Kita kurung supaya tidak error pada aplikasinya, biar aplikasinya tidak salah membaca pada contoh soal kita. Selanjutnya S kuadrat S pangkat 2 dikurang 6S dikurang 6S ditambah 8 tambah 8. Kita kurung di sini juga boleh kita kurung supaya lebih jelas pada soalnya. Lalu kita enter. Oke, benar ya soal kita. 2S tambah 3 per S kuadrat kurang 6S tambah 8. Selanjutnya kita cari Laplace inverse-nya. Pada soal pertama. Selanjutnya kita enter. Kita mendapatkan hasilnya 11 EXP di pangkat 4 kali T per 2 dikurang 7 E2T per 2. Supaya lebih jelas kita peliti ANS ya. Lalu kita enter. Di sini hasilnya E pangkat 4T dikali 11 per 2 E pangkat 2T kali 7 per 2. Sama ya dengan hasil yang kita cari secara manual tadi, cuman di sini cuman beda letak doang. Kita lanjut pada soal yang kedua. Untuk inverse transformasi Laplace untuk penyebut berulang. Soal kedua kita buat B saja. B sama dengan 8S kuadrat 8 dikali S kuadrat ditambah 12. Kita bisa kurung-kurungkan soalnya supaya lebih jelas, supaya tidak ada kekeliruan pada aplikasinya. Per S kurang 2 S kurang 2 dikali S kurang 4 kuadrat. S kurang 4 pangkat 2. Begini. Kita bisa kurungkan. Lalu kita enter. Soalnya 8S kuadrat ditambah 12 per S dikurang 2 dikali S kurang 16. Ya, 4 pangkat 4 adalah 16, sama saja. Selanjutnya kita cari di Laplace inverse-nya. Dari B. Lalu kita enter. Kok beda hasilnya? Gimana kita ada yang salah?
Oke, kita cek dulu. Kita cek di nilai sini. Apakah ada yang salah? Oh, di sini kita salah buatkannya. Seharusnya kurungnya tidak di sini. Kurungnya itu di sini. Oke. Coba kita enter. Kita cari dari B. Oke, biar lebih jelas kita delete dari soal tersebut. Hasilnya adalah XP E di pangkat 2T dikali 11 dikurang E pangkat 4 kali T dikali 3 ditambah T XP 4 kali T kali 70, sama ya dengan hasil yang kita cari secara manual tadi. Baiklah, cuman itu yang bisa dapat saya sampaikan. Di sini kita lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan kurung dan kurungnya supaya tidak ada kekeliruan. Baiklah, saya Habib Khairi di sini akan menjelaskan soal matematika tentang persamaan diferensial pada transformasi Laplace. Soal yang kita miliki di sini adalah y double aksen dikurang 5y aksen ditambah 6y sama dengan 4e pangkat t. Dengan batasnya itu y0-nya itu 2, kemudian y aksen 0 itu 5. Nah, di sini kita jabarkan y aksen itu menjadi s kuadrat ys dikurang s y0 dikurang y aksen 0, kemudian y aksen kita jabarkan jadi 5 dikali s ys dikurang y0, kemudian ditambah 6 ys sama dengan et kita transformasikan menjadi 4 per s kurang 1, lalu disederhanakan dapat s kuadrat ys dikurang s y0 dikurang y aksen 0 dikurang 5 SYS dikurang Y0, kemudian ditambah 6 YS sama dengan 4 per S per 1. Lalu setelah itu kita kelompokkan dengan variabel yang sama, yaitu dengan variabel YS. Didapat S kuadrat dikurang 5S ditambah 6 dengan variabel YS, lalu dikurang 6S Y0 dikurang Y aksen 0 dikurang 5 Y0 sama dengan 4 S per 1. Kemudian bagian sebelah sini kita kelompokkan menjadi satu bagian sehingga bisa kita masukkan batas-batasnya menjadi minus dikeluarkan dari minus menjadi plus, kemudian minus Y0 dikurang Y aksen 0 dikurang 5 Y0, kemudian batasnya dimasukkan menjadi S dikali 2 dikurang Y aksen 0 nya 5, kemudian 5 dikali Y0 nya 2 didapat minus 2S dikurang 15. Kemudian bagian sebelah sini kita pindah ruaskan ke sebelah sini menjadi 4 per S kurang 1 dikurang minus 2S dikurang 15. Kita samakan penyebutnya menjadi S kurang 1 itu dikali dengan S minus 1, 4 dikurang dalam kurung minus 2S dikurang 15 dikali dalam kurung S kurang 1, sehingga didapat S4 dikurang minus S kuadrat dikurang 13S tambah 15. Bagian sini bisa kita kalikan ke dalam menjadi 4 ditambah S kuadrat ditambah 13 menjadi dikurang 15. Lalu 4 dengan 15 bisa kita sederhanakan menjadi
11. Jadinya S kuadrat ditambah 13S dikurang 11 per S kurang 1. Kemudian bagian peserta dari S bisa kita sederhanakan menjadi dua buah faktor yang nantinya akan dikali dengan 1. Sehingga didapat YS adalah 2S kuadrat ditambah 13S dikurang 11. Dengan penyebutnya ada S kurang 1, S kurang 3, dan S kurang 2. Kita jabarkan ke dalam bentuk ABC A per S kurang 1 tambah B per S kurang 3 tambah C per S kurang 2. Dari sini kita akan mencari masing-masing nilai untuk A, B, dan C. Maka dari itu kita kalikan A dikali S kurang 3 dikali S min 2 ditambah B kali S min 1 dikali S min 2 tambah C kali S min 1 dikali S min 3 sama dengan 2S kuadrat ditambah 12S dikurang 11. Sehingga nanti didapat untuk variabel S kuadrat itu A ditambah B ditambah C sama dengan 2. Kemudian minus 5A dikurang 3B dikurang 4C sama dengan 13. Dan 6A ditambah 2B tambah 3C sama dengan minus 11. Ini masing-masing kita jadikan sebuah persamaan 1, 2, dan 3. Kemudian dari persamaan 1 dikali 3 ditambah dengan persamaan 2 didapat hasilnya minus 2A dikurang C sama dengan 19. Ini kita jadikan persamaan 4 dan persamaan 3 dikurang persamaan 1 dikali 2 didapat hasilnya 4A ditambah C sama dengan minus 15. Dijadikan ini persamaan 5 dan persamaan 4 dan 5 ditambahkan menjadi 2A sama dengan 4 sehingga didapat A sama dengan 2. Dimasukkan ke persamaan 5. 4 kali 2 8 tinggal luas minus 23. C dapat minus 23. Kemudian kita ambil di persamaan 1 untuk mendapatkan B 2 habis sehingga 23 pindah luas jadi B sama dengan 23. Kemudian kita masukkan nilai A, B, dan C dan kita transfer inverse Laplace-kan menjadi Laplace inverse 2 per S min 1 ditambah 23 per S min 3 dikurang karena C nya minus 23 per S min 2 didapat nilainya 2 E pangkat T tambah 23 E pangkat 3T dikurang 23 E pangkat 2T. Sekian untuk soal nomor 3.